Ciptakan sekolah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan sahabat sekolah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bahasan kita adalah ciptakan sekolah di rumah kita, panduan untuk orang tua dan peserta didik. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi, kemudian tekan like dan share kepada grup yang lain. Bagian pertama adalah persiapan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di rumah atau sekolah di rumah dengan online, maka ada hal yang perlu disiapkan oleh orang tua murid maupun oleh peserta didik. Yang pertama adalah persiapan jadwal pelajaran yang akan kita laksanakan hari itu. Kemudian siapkan untuk laptop atau HP yang harus disediakan oleh orang tua atau peserta didik. Kalau tidak ada laptop atau notebook, minimal kita punya HP. Nah, itu syarat mutlak yang harus kita miliki agar anak kita bisa mengikuti pembelajaran online di rumah. Kita cari HP yang paling murah, karena sekarang sudah tidak ada lagi uang seragam untuk tahun ini, dan juga tidak ada uang transport, kemudian uang jajan sekolah. Maka kita sisihkan kepada anak kita untuk membeli HP yang paling murah agar kita bisa mengikuti pelajaran online. Kemudian siapkan tempat khusus seperti meja, kemudian karpet, alat tulis, laptop, HP dan sebagainya di tempat khusus yang jauh ataupun tidak diganggu oleh aktivitas yang lain. Atau bisa juga di tempat ruang tamu dengan kursi meja yang siap untuk belajar, atau bisa juga di teras luar yang nyaman untuk belajar. Kemudian jangan lupa matikan TV atau perangkat yang lain yang mengganggu aktivitas anak kita belajar, sehingga anak kita belajar dalam keadaan konsentrasi, tidak terganggu. Walaupun belajar kita dengan online, tapi perlu konsentrasi juga. Untuk itu pengertian orang tua untuk senantiasa mengawasi, kemudian memantau anaknya ketika belajar online. Ini tahap persiapan. Kalau Bapak Ibu ada masukan, silahkan di komentarnya, di komen. Selanjutnya adalah kita persiapan masuk sekolah. Umpamanya masuk sekolah jam 7, berarti anak kita sudah mandi, sudah sarapan, kemudian sudah pakaian rapi, syukur-syukur pakai seragam sekolah, sehingga seakan-akan kita memang sungguh-sungguh sekolah di rumah, sehingga konsentrasi anak sungguh dalam melaksanakan mengikuti pelajaran online. Maka kerjasama orang tua untuk mengawasi, membangunkan, kemudian mengingatkan kepada anaknya untuk siap sebelum jam 7 sudah berada di tempat yang sudah disediakan tadi, seperti meja, di karpet, atau di ruang tamu yang sudah kita persiapkan tadi, atau di teras. Nah, kemudian kita siap untuk menunggu jam masuk jam 7. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Peserta didik sudah duduk di tempat yang disediakan tadi, kemudian awali dengan berdoa, dan selanjutnya biasanya kegiatan awal pembelajaran itu adalah sholat duha dan juga tadarus. Untuk itu kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya untuk bisa melaksanakan sholat duha dan tadarus sampai 30 menit, berarti sampai 07.30. Kemudian hasilnya difoto, disampaikan, dilaporkan ke wali kelas. Untuk non-muslim, sesuaikan kegiatan rohani sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian sambil menunggu yang lain, silakan untuk absensi jam masuk jam pertama, dan orang tua untuk mengawasinya. Setelah itu peserta didik kembali ke tempat yang disediakan tadi, seperti di meja bawah atau di ruang tamu atau di teras, kemudian untuk mengikuti jam selanjutnya, yaitu jam pertama, untuk mengikuti pelajaran jam
pertama, siapkan HP-nya atau laptopnya, konsentrasi untuk mendengarkan Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materinya. Orang tua agar mengawasi agar peserta didik tidak meninggalkan ruangan atau pergi kemana, karena nanti setiap guru dalam waktu 10 menit atau saat belajar akan mengecek keberadaan peserta didik. Peserta didik agar konsentrasi mengikuti pelajaran, baru boleh meninggalkan ruangan ketika nanti waktunya sudah habis atau waktu istirahat. Gunakan waktu istirahat seefisien mungkin, baru nanti masuk kelas kembali setelah 30 menit istirahat. Ikuti pembelajaran online selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian orang tua untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan hasilnya, ya, atau tugas yang diberikan, kemudian segera dilaporkan hari itu sesuai dengan jam dan waktu yang sudah disediakan, agar supaya pembelajaran ini walaupun online tetap disiplin untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuan pembelajaran selain ilmu pengetahuan dan keterampilan adalah juga sikap. Nah, sikap itu terbentuk dari pendidikan karakter, yaitu pelaksanaan tata tertib sekolah, kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Maka untuk itu ketika kita belajar di rumah, kita harus terapkan itu juga, kedisiplinan, ketepatan waktu dalam melaksanakan dan mengikuti pelajaran online. Itu sebagai salah satu bentuk juga membentuk karakter kepada peserta didik kita. Kerjasama orang tua sangat diperlukan, dan ini semua demi kepentingan anak-anak kita yang akan datang dan masa depan kita agar menjadi sukses. Jangan lupa sebelum diakhiri pembelajaran online, kita bimbing dan kita awasi anak kita untuk berdoa agar materi yang disampaikan hari ini berkah dan bisa diterima oleh peserta didik. Demikian bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, masukan kami tunggu di komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi, like dan share kepada grup-grup yang lain. Semoga pandemi corona ini segera berakhir, sehingga untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini kita tetap melaksanakan sekolah seperti biasa, tidak melaksanakan sekolah online. Ya, semoga pengantar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, dan sekali lagi semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Ditunggu share dan komennya. Jika ada masukan, sangat berterima kasih karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.